Kalau orang bertanya mungkin hari ini, do you speak financial market? Yes, I do speak financial market. But do you speak social justice? Belum tentu semua. Pertanyaan ini saya ajukan ke foto sebelah kanan ya. Bukan ke foto sebelah kiri, yang nggak bisa jawab pasti. Politik akal sehat ala Ciil melihat relevansi dan kondisinya sekarang. Tadi kita ada bicara black market of justice, kita bicara politik akal sehat, kita bicara ekonomi deregulasi yang berkeadilan. Ya. Coba Rocky kasih perspektif dulu. Oke, terima kasih teman-teman. Kata akal sehat itu saya pakai sampai sekarang tuh. Satu waktu, ini kebiasaan Pak Syahril Ciil, kalau udah malam dia nggak bisa tidur, dia telepon saya. Rob, ngobrol yuk. Biasanya di Peacock gitu, di Hilton. Karena Peacock tutup jam 3 pagi. Apalagi kalau Kartini lagi di Amerika, udah. Udah pasti kok. Satu waktu kita lagi diskusi untuk cari arah mengucapkan keadilan, tetapi bukan di dalam tata bahasa politik, perubahan sosial. Saya bilang pakai prinsip Thomas Paine yang judulnya Common Sense. Buku yang menuntun ide revolusi Amerika 1776 itu. Jadi cepat-cepat saya anggap bahwa common sense itu terjemahan Indonesianya adalah akal sehat. Ya saya ingat the genealogi dari istilah itu. Dan itu yang kita pakai waktu Pak Syahril artinya memutuskan untuk kita bikin partai aja tuh. Partai itu dasarnya adalah akal sehat tuh. Penggunaan reason di dalam upaya untuk menuntun policies supaya kita bisa hindari the black market of power. Jadi dari awal saya bersahabat dengan Ciil, sebetulnya karena saya anggota Ikatan MOS Jakarta, Pak Syahril senior saya. Jadi di dalam konteks anak-anak Imada sebetulnya tuh, yang slogannya waktu itu buku pesta dan cinta tuh. Dan sampai sekarang saya kira Pandu terusin itu secara lebih radikal. Buku pesta dan cinta. Itu kenikmatan saya. Jadi saya, Dede, Tovan, Ican itu. Jadi grup untuk bicara banyak hal, kadangkala sangat satiris, tetapi selalu ada basis intelektual. Dan itu yang menerangkan beda antara percakapan politik pada waktu itu, sebelum reformasi bahkan, dan yang sekarang itu. Dan Pak di Kapas diluncurkan ulang untuk re-invite, remembering Syahril ideas, atau revisiting Syahril political economist ideas itu. Mengunjungi kembali ide-ide itu. Dan ini logonya padi merah nih. Padi merah ini supaya nggak diinjek oleh gajah merah nih. Karena sama-sama merah tuh, mesti ada sinyal itu. Oke. Jadi sebetulnya persahabatan saya dengan Pak Syahril dimulai ketika yang lebih politis, dan politis dalam arti gerakan membuat tanah. Dulu ada paper yang ditulis secara rutin oleh David Jenkins, judulnya apa dia? Suharto and his General. Nah, kerjaan saya sama Pak Syahril, kita koran dari Sydney Morning Herald ya. Saya terjemahin itu, terus ini saya bocorin juga ini kan udah passé, udah 30 tahun lalu. Terjemahin ke bahasa Indonesia, belum ada WA group, kita fotokopi diam-diam, terus kita masukin itu ke kotak-kotak pos yang ada di Menteng. Dengan ide subversi intelektual, supaya orang ngerti bahwa Presiden Soeharto punya problem, yang ulas itu adalah seorang jurnalis internasional, dan itu harus diketahui oleh masyarakat Indonesia itu. Nah, seringkali kita diam-diam itu tiba-tiba pagi-pagi ribut segala macam sampai di kampus sudah ada fotokopi diperbanyak Suharto and his General. Orang kasih ini Rock ini hebat nih, dia nggak tahu siapa yang terjemahin tuh. Pak Syahril mensponsori perbanyakan itu. Yes, Pandu. Udah selesai malam-malam, pagi-pagi lihat efeknya ada nggak di koran tuh. Pertama kali Pak Syahril ajak saya pergi ke sana nih, sebelum ke Indo Consult itu Pak Syahril ajak saya dulu pergi ke ini Pak Business News di Tanah Abang itu, tempat Pak Sarbini. Business News namanya tuh. Itu Business News itu stensilan aja, isinya data, tetapi sangat bermutu bila ditafsirkan secara political ekonomi itu. Jadi sumber kedua dari subversi sebetulnya bukan sekedar tulisan David Jenkins, tetapi tulisan-tulisan yang diedit oleh Pak Sarbini, yang juga Pak Sadli, ada Pak Sadli ada di situ deh ya, di Business News ya.
Ya, Pak Sadli sekali-sekali itu. Jadi kita bisa lihat tuh kalau bintang 3 itu Pak Sayoto yang nulis, kalau bintang 4 itu Pak Sadli. Jadi saya belajar sebetulnya bagaimana data itu bisa menjadi alat subversi. Jelas kata itu. Ini ada data nih, bahwa komposisinya naik segala macam ini Pak. Lalu orang bertanya mungkin hari ini, do you speak financial market? Yes, I do speak financial market. But do you speak social justice? Belum tentu semua. Pertanyaan ini saya ajukan ke foto sebelah kanan ya. Bukan ke foto sebelah kiri, yang nggak bisa jawab pasti. Jadi sekali lagi, politik diasuh oleh pertengkaran akademis. Betul tadi Dedek terangkan. Kita kesulitan untuk membandingkan mana yang disebut cara berpikir libertarian dan mana yang liberal. Pada waktu itu orang samain aja libertarian, liberal. Padahal liberal itu kiri kalau di Eropa, di Amerika. I am liberal, artinya saya pro Partai Demokrat. Yang idenya social justice. Saya libertarian, saya pasti republikan. Gitu. Karena saya pro market. Nah, Ciil berupaya untuk lihat keseimbangan itu. Karena dia memilih untuk menerangkan ekonomi Indonesia, junto ekonomi dunia dengan perspektif political ekonomi. Gak mungkin seorang political ekonomi itu berkantor di Chicago itu. Belakangan memang Pandu belajar di situ tuh. Makanya dia jadi libertarian. Di dalam rasionalitas ekonomi. Tetapi social justice itu adalah ungkapan manusia untuk menghasilkan keadilan yang betul-betul otentik. Ide pertama waktu itu, coba kita lihat apa koneksi intelektual antara pada waktu itu orang tokoh libertarian itu dalam filosofi namanya Robert Nozick itu. Minimal state analysis itu. Lalu tokoh liberalnya adalah John Rawls tadi yang mempromosikan semacam sosialisme Amerika itu. Bukunya Political Liberalism itu. Yang bahkan kalau selama semua kabinet Demokrat di Amerika itu, Clinton, Obama segala macam itu bahkan dibuat film. Kalau lu nggak ngerti, call John Rawls kan ada filmnya itu tuh. Nah sekarang tahu nih John siapa yang ada di Indonesia tuh. Nah jadi sebetulnya kami bersahabat di dalam pesta setiap hari. Setiap minggu pasti Ciil tuh itu yang tersedia di situ adalah buku. Bicara diskusi buku sambil single malt itu Pak Dalmor atau Haji Biki itu udah biasa aja kan. Itu Bu Kartini tahu nggak tuh? Apa? Soal single malt Bu Kartini boleh kan? Bu Kartini cuman dikit-dikit aja. Tapi Bu Kartini biasanya kalau dia capek dia pergi tidur tuh ya. Tinggal bajingan-bajingan yang ada di situ Pak. Ngoceh tentang apa aja. Jadi ada kenikmatan. Jadi saya bayangkan enak banget kan pada waktu itu. Padahal itu kekuasaan, ujung dari kekuasaan Pak Harto tuh. Tetapi kebebasan untuk mengucapkan sesuatu itu nggak ada batasnya tuh. Jadi bayangkan misalnya itu seluruh TV nasional itu dikuasai Ciil. Dari Indosiar pagi sampai malam RCTI temanya cuma satu. Apa namanya? Deregulasi. Nah kita mau coba lihat bagaimana tadi ditanya relevansi dari pikiran Syahrir di sini. Kita berupaya untuk memantau. Yang pertama-tama kalau kita mau masuk dalam public policy itu adalah membangun institusi pendidikan. Karena itu kemudian Pak Syahrir minta saya mengetuai semacam sekolah pada waktu itu kita sebut sekolah ilmu sosial. Ideanya sebenarnya kita mau bikin semacam New School for Social Research dari New York itu atau Frankfurt School yang bicara terus tentang critical studies itu. Karena itu ini saya kira yang teman-teman mesti ingat juga itu Pak Syahrir sangat kuat di dalam urgensi untuk menghasilkan pedagog, pendidik itu. Yang walaupun sekarang yang kuasai politik kita itu adalah para demagog gitu. Yang ngomong berbunga-bunga tapi tanpa pengetahuan sejarah intellectual history itu. Nah kita coba bangun itu. Mahasiswanya kita batasi 30 orang. Harus S1 supaya langsung bisa masuk dalam perdebatan ide. Dan sekolah itu bertahan kira-kira 3-4 kali itu. Lalu dibubarkan oleh pemerintah karena dianggap ini nggak ada pakem ini dalam kurikulum pendidikan. Waktu saya di Menteri Pendidikan panggil saya bilang, ini sekolah ilmu sosial ini apa? Universitas atau kursus atau apa? Saya bilang namanya sekolah udah. Tetapi bayangkan misalnya di dalam kuliah 6 bulan itu hanya ada 3 mata kuliah diajarin. 1 filosofi, 1 political economy, 1 sejarah intelektual. Termasuk sejarah intelektual negeri. Yang ngajar itu ada Profesor Darmin Nasution, Ibu Mary Pangestu mengajar di situ, Dr. Ignaz Kliden, Daniel Dakidai, Salim Said, Arif Budiman itu. Jadi bayangkan 30 mahasiswa, pengajarnya 15 orang PhD. Rasio itu bingung orang.
Sekolah gratis, sebelum sekolah makan dulu, diskusi terus. Jadi bayangkan ide Pak Syahrir adalah pendidikan tuh. Itu yang buat saya, wah saya mesti bersahabat itu. Dan saya belajar ekonomi ya, dan diskusi dengan Dede, Ican, Pak Syahrir segala macam aja kan. Lama-lama kita tahu sebetulnya bahwa Ciil menginginkan semacam kemerdekaan berpikir sekaligus kesejahteraan rakyat. Kayak itu idenya. Dan kuat sekali ide itu tuh di dalam semua soal. Nah, itu yang kemudian terputus. Pada satu waktu Pak Ciil bilang, gue mau bantuin SBY Rock. Lu pasti gak suka. Jadilah Pak Syahrir. Maksudnya, untuk memperbaiki output policies-nya. Jadi sekali lagi, keinginan kita untuk bring intellectual back into politics itu dasarnya adalah politik akal sehat. Kita ingin sekali. Saya ingin sekali Pak Prabowo mengerti bahwa negeri ini didesain dengan sejarah intelektual yang panjang tuh. Kemarin beliau bikin kesalahan presiden itu, menyamakan PSI dengan Partai Sosialis Indonesia tuh. Salah keterangan Pak Presiden. Saya sebutkan aja, saya sudah sebutkan ke wartawan. Dan buat saya, hal itu secara jujur mesti kita katakan. Karena Presiden adalah kepala negara, akan di-quote nanti. Bahwa Partai Sosialis Indonesia, anak cucunya membangun Partai Solidaritas Indonesia itu gak salah. Secara genealogi salah, secara value juga salah. Partai Sosialis Indonesia tidak pernah disingkat sebagai PSI, mesti diucapkan secara lengkap. Partai Sosialis Indonesia, dibangun oleh Sultan Syahrir. Ide itu juga ada pada Ciil tuh. Karena Sultan Syahrir menginginkan manusia politik itu adalah manusia yang menghormati dignity itu. Bukan mengkultuskan seseorang. Saya kira penting ini supaya bagaimanapun Pak Prabowo juga teman diskusi saya, tetapi sesuatu yang salah secara akademis mesti kita benerin. Jadi sekali lagi kita ingin kembalikan ide-ide Pak Syahrir itu tentang pendidikan terutama dan critical thinking. Nah, kemampuan-kemampuan itu saya kira yang wah itu jauh di atas standar yang pernah dipikirkan oleh Sultan Syahrir juga atau Pak Syahrir. Jadi sekali lagi kita senang sebelum kita berdiskusi bahwa ide ini kemudian diupload dan kita mungkin akan berimajinasi bahwa seandainya Pak Syahrir hidup hari ini umurnya tadi 80 tahun. Mungkin dia sedang menyelesaikan periode kedua dari jabatan presidennya kalau dia masih hidup. Seandainya tuh. Karena kalau beliau masih hidup, kita akan kampanye bahwa ada seseorang yang basis pikiran intelektualnya itu menyatu dengan kehidupan politik sebagai aktivis bersama-sama Hariman dan teman-teman. Taufan dulu sekjen Partai Indonesia Baru yang dibuat oleh Pak Syahrir itu, dan selalu Taufan mesti telepon gue, Rok lu di mana lu, dicariin Ciil, bilang aja gue lagi naik gunung tuh. Jadi Taufan temenin terus. Jadi itu yang saya sebut persahabatan. Nah, Partai Indonesia Baru itu waktu pemilu berapa? 2010 ya? 4. 2008 ikut dalam pemilu tuh. 2004 udah ikut. 2004 ikut dalam pemilu dan menang. Menang di satu TPS di depan rumah Khatib Basri. Yang milih situ adalah dosen-dosen UI, di situ ada rumah Pak Doro Jatun, di situ ada rumah adiknya Pak Prabowo itu. Jadi Partai Indonesia Baru itu menang di satu TPS di Menteng, itu aja. Waktu kita evaluasi, Ciil cuma biasa aja Rok. Kita nggak mau menang, kita cuma mau uji, sudah cukup nggak IQ bangsa ini untuk masuk di dalam politik pikiran. Yeah. Dan itu adalah semacam ujian sejarah tuh. Rok, izin. Nih Jenderal Luhut tadi bisikin gua. Coba kau tengok, kenapa Partai Sosialis Indonesia kok dekat dengan konglomerat? Ini paradok kali gitu ya. Coba lu bisa jelasin nggak? Ya, Partai Sosialis Indonesia dekat dengan konglomerat setelah partai itu berjalan. Kan pendiri-pendirinya ada Pak Sudarpo, ada ayah dari Ibu Mari Pangestu, Pak Panglai Kim juga adalah anggota Partai Sosialis Indonesia. Memang pada waktu itu nggak ada mesti pakai kartu anggota. Siapapun yang punya otak dianggap sebagai dan bisa bahasa Inggris. Gitu. Jadi PSI itu semacam subkultur. Sekarang subkultur aja. Dan PSI tidak pernah menyerah tuh. Dibubarkan oleh Bung Karno, PSI bilang silakan bubarkan, tapi ide kami tidak bisa dibubarkan tuh. Jadi the power of ideas itu yang akhirnya melanjut. Kalau saya tanya mana anggota PSI, separuh dari kabinet sekarang itu berpikir secara PSI. Pasti. Karena kalau Fadlizon? Apa? Kalau Fadlizon PSI juga? Oh, Fadlizon PSI ini optima forma dia. Fadlizon. Ya dia orang Minang udah pasti PSI lah.
Jadi keadaan itu tuh, dan saya tetap bertumbuh dengan Ciil karena berkali-kali kita debat, kadang-kala Ciil marah pada saya terus bilang enggak, saya mau berbeda pendapat tuh. Lu memang dari awal tuh mau menentang pikiran gue, enggak, kita berdiskusi. Jadi diskusi itu adalah modal kita untuk menghidupkan harapan itu. Dan diskusi yang paling keras didasarkan pada keinginan untuk menghasilkan kesimpulan yang paling bersih itu. Dan itu yang disebut oleh Tom Paine dalam satu kutipannya, apa dia sebut ya, di dalam buku itu dia sebut, the more harder the conflict, the more glorious the result, the more glorious the triumph. Semakin keras oposisi konflik itu, semakin bagus hasilnya tuh buat negeri. Jadi saya tetap tidak akan mengubah cara saya mengkritik. Kalau bilang Rocky Gerung nggak sopan dalam berpolitik, nggak, sopan santun itu bahasa tubuh. Pikiran tidak boleh ada sopan santun. Makasih. Oke, tepuk tangan. Dan ini Jenderal yang membedakan Pak Sudrajat Djimandorno dengan Rocky Gerung. Tadi Pak